Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah. وكشف بيده الشريفة الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah yang kita implementasikan dalam berubudiyah, semakin mendekatkan diri kepadanya, Allah akan menambah karunia kepada kita, baik itu kesehatan badan, pikiran, serta kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita doakan agar senantiasa Allah memberikan izin syafaatnya kepada kita, sehingga menjadi pemberi syafaatil kubra, yaumul la yanfa'u malu wala banun. Pada hari tidak ada manfaat, tidak ada guna harta, tahta jabatan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Abi Mumshi yang Tuan muliakan, guru-guru Abu Abi Abun Walid Abati, serta seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, beliau menyatakan ada 3 orang pemuda laki-laki dari Bani Israel. Satu diuji oleh Allah dengan abras, yaitu penyakit kulit semacam penyakit kusta. Kemudian yang kedua diuji oleh Allah al-aqra, penyakit yang ada di kepalanya sehingga merontokkan seluruh rambutnya. Kemudian yang ketiga Allah uji dengan a'ma, dia tidak dapat melihat, artinya atau alias buta. Kemudian diutus seorang malaikat di dalam bentuk manusia. Di dalam kitab Dalilul Falihin di sini dijelaskan bagaimana malaikat menyerupai manusia, dan Jibril senantiasa menyerupai manusia ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada 2 waktu. Waktu yang pertama ketika pertama menerima wahyu, yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Beliau melihat bentuk asli malaikat Jibril ketika di Sidratil Muntaha. Kemudian datang malaikat tersebut kepada orang yang pertama, Al-Abras. Lalu malaikat bertanya dalam rupa manusia, "Wahai fulan, apa yang engkau inginkan?"
Lalu dia berkata, aku ingin agar Allah mengangkat penyakitku dan Allah mempercantik kembali kulitku, sehingga orang-orang tidak mencemoohku dan meninggalkanku. Lalu malaikat mengusap kulit orang tersebut sehingga kulitnya kembali bagus dan cantik. Lalu beliau bertanya kembali, harta apa yang paling kau sukai? Kemudian dia menjawab, Ishaq di dalam riwayat ini ragu apakah beliau mengatakan unta atau sapi, namun lebih banyak meriwayatkan beliau meminta unta. Kemudian malaikat tersebut mendatangkan seekor unta bunting yang akan melahirkan. Kemudian sambil beliau berdoa, mudah-mudahan Allah memberkahimu dan memberkahi apa yang diberikan kepadamu. Lanjut malaikat kepada orang yang kedua, yaitu Al-Aqra, orang yang rontok rambutnya, dengan pertanyaan yang sama, apa yang engkau inginkan? Lalu dia berkata, aku ingin agar Allah mengangkat penyakitku ini, dan Allah menumbuhkan kembali rambutku sehingga orang-orang mau mendekatiku dan berteman denganku. Kemudian malaikat mengusap kepalanya sehingga sembuh kepalanya dan tumbuh rambut yang sangat lebat di atas kepalanya. Kemudian beliau juga bertanya, harta apa yang kau sukai? Dia menjawab, aku sangat suka sapi. Diberikanlah seekor sapi yang sedang bunting yang akan melahirkan. Kemudian yang ketiga, datang malaikat sambil berdoa kepada orang yang kedua ini, mudah-mudahan Allah memberkahimu dan memberkahi apa yang diberikan kepadamu. Datang kepada orang yang ketiga, pertanyaan yang sama, apa yang kau inginkan? Aku ingin agar Allah mengembalikan pandanganku. Aku sangat ingin melihat kembali dunia ini yang sangat indah. Lalu diusaplah ke mata orang tersebut sehingga dia dapat melihat kembali sedia kalanya. Kemudian ditanyakan juga, harta apa yang kau sukai? Dia menjawab, aku suka kambing. Diberikanlah kambing kepada orang tersebut yang sedang bunting yang akan melahirkan. Kemudian malaikat sambil meninggalkan orang tersebut berdoa, barakallahu fika wa fima a'ta ilaika. Mudah-mudahan Allah memberkahi dirimu dan memberkahi apa yang diberikan kepadamu. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, setelah malaikat meninggalkan ketiga orang ini, apa yang diberikan kepada mereka, baik itu unta, sapi, kambing, beranak pinak sangat banyak. Bahkan dalam riwayat disebutkan memenuhi seluruh lembah bukit yang ada di tempat mereka. Begitulah banyaknya keturunan-keturunan ataupun lahir anak daripada unta, kemudian beranak pinak sehingga dengan jumlah yang sangat banyak. Dan mereka menjadi orang yang sangat kaya raya. Lalu Allah menguji kembali. Datang malaikat yang menyerupai manusia namun di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, alias fakir dan miskin. Beliau datang kepada orang Al-Abras yang pertama, yang mempunyai penyakit kusta, penyakit kulit. Kemudian dalam kondisi beliau sangat membutuhkan, beliau mengatakan, saya adalah seorang musafir. Saya harus melanjutkan perjalanan ini tetapi bekal saya sudah habis. Maukah engkau memberikan seekor unta kepadaku agar itu menjadi bekal aku melanjutkan perjalanan? Dan aku tahu Allah akan menolongku dan Allah menitipkan pertolongan itu kepadamu. Jawab orang yang memiliki unta yang sudah kaya raya, aku masih banyak tanggungan, mohon maaf. Lalu malaikat mengatakan, bukankah engkau adalah seseorang yang dulu diuji oleh Allah dengan penyakit kulit, dengan penyakit kusta, lalu Allah memberikan kesembuhan kepadamu? Bukankah engkau adalah seorang yang miskin? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu. Apa yang dia katakan? Tidak.
Unta-unta ini adalah warisan daripada keluargaku, warisan daripada bapakku secara turun-temurun. Apa kata malaikat? Idza kadzabta, apabila engkau berbohong, maka Allah akan mengembalikan kondisimu pada kondisi sebelumnya. Malaikat meninggalkan orang yang pertama, datang kepada orang yang kedua, Al-Aqra, yang rontok rambutnya, dengan pertanyaan dan kondisi yang sama. Beliau menyampaikan hal yang sama, dan orang kedua juga menjawab sebagaimana pertanyaan jawaban daripada orang yang pertama. Tanggunganku masih banyak. Bukankah engkau adalah seorang yang diberikan penyakit sehingga seluruh rambutmu itu rontok? Kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu sehingga engkau bisa menjadi kaya raya seperti ini. Apa kata dia? Ini adalah warisan daripada keluargaku. Malaikat berkata, seandainya engkau berbohong, idza kadzabta, apabila engkau berbohong, Allah akan mengembalikan kondisimu seperti semula. Datang kepada orang yang ketiga. Beliau menyampaikan hal yang sama. Aku adalah seorang musafir, kebutuhanku sudah habis, bekalku sudah habis, bantulah aku, berikan aku seekor kambing, agar itu menjadi bekal kepadaku melanjutkan perjalanan. Apa kata pemilik kambing ini? Wahai fulan, demi zat Allah, demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, ambillah seluruh kambing yang engkau suka, tinggalkan yang tidak kau suka, karena ini semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aku dulu malahan tidak bisa melihat, bahkan lebih fakir daripada kondisimu. Kemudian Allah berikan kesembuhan kepadaku, dan Allah berikan kekayaan kepadaku. Ambil yang kau suka. Jawab malaikat, wahai fulan, ambillah kembali kambingmu. Aku adalah seorang malaikat yang diutus kepadamu untuk menguji dirimu dan dua orang yang merupakan sahabatmu. Allah telah mengembalikan mereka berdua kepada kondisi mereka semula, dan seluruh hewan peliharaan mereka, hewan ternak mereka, baik unta maupun sapi, semuanya sudah mati dan mereka lebih banyak menderita sekarang dibanding yang sebelumnya. Dan Allah akan menambahkan rahmatnya kepadamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dapat kita pahami bahwasanya sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-12, wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Sifat manusia ketika mereka ditimpa sebuah kemudaratan, baik itu kemudaratan terhadap harta, kemudaratan terhadap kesehatan, kemudaratan di dalam keluarga, kemudaratan di dalam kondisi dia di tengah-tengah masyarakat, maka Allah mengatakan da'ana, dia senantiasa berdoa kepada kami. Falamma kashafna anhu durrahu, sedangkan ketika kami mengangkat kemudaratan daripada dirinya, sehingga kemudaratan itu hilang daripada dirinya, marra ka'allam yad'una ila durrim massah, dia berjalan melupakan kami, seolah-olah dia tidak pernah berdoa, tidak pernah memohon kepada kami untuk kami mengangkat bebannya, mengangkat persoalan hidupnya, sehingga dia lupa kepada kami, seolah-olah dia tidak pernah berdoa dan meminta. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah Allah menguji orang-orang yang melampaui batas. Allah uji dengan kebahagiaan, Allah uji dengan harta, Allah uji dengan keindahan dunia, namun dia melampaui batas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka makna daripada hadis Rasulullah dan ayat Allah
bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Ibadah tidak hanya ibadah dalam bentuk ibadah mahdhah atau ibadah individual. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga ibadah sosial. Bagaimana ketika Allah memberikan kelebihan harta kepada kita. Allah memberikan jabatan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat kepada kita. Allah memberikan kelebihan nama, pandangan, tokoh di dalam masyarakat kepada kita. Allah mengangkat nama kita. Allah manfaatkan, Allah berikan manfaat tanda tangan kita. Apakah kita akan meningkatkan ibadah sosial kita? Atau hanya mengejar ibadah individual, namun melupakan ibadah-ibadah yang dapat membantu orang lain? Ingat, Allah sangat mengancam orang-orang yang terkadang melupakan ibadah sosial. Surat Al-Ma'un menjadi dalil daripada ancaman Allah. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat mereka yang mendustai hari akhir? Siapa mereka? Skala prioritas yang pertama adalah fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka adalah yang meninggalkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga tidak memfasilitasi makanan, memberi makan kepada fakir dan miskin. Baru Allah sebutkan yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang lalai di dalam solatnya, alladzina hum yuraun, dan juga orang yang ria di dalam ibadahnya. Dan Allah tutup dengan ancaman kepada orang yang tidak peka terhadap membantu orang lain, wa yamna'unal ma'un. Mereka adalah orang yang menghalang-halangi membantu orang lain. Kahanai bantu, dia juga menghalang-halangi untuk membantu orang lain. Ini adalah ancaman Allah kepada mereka. Bukan mereka yang tidak solat sunnah, bukan mereka yang tidak puasa sunnah, bukan mereka yang tidak qiyamul lail, bukan mereka yang tidak berzikir. Akan tetapi ancaman Allah adalah orang yang tidak peka terhadap ibadah sosial. Yang diancam oleh Allah ketiga orang, yang dua Allah kembalikan di dalam kondisi yang semula, kondisi penyakitan, kondisi dalam keadaan fakir dan miskin, karena dia tidak mau membantu orang lain, padahal harta itu adalah titipan Allah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang-orang yang mulai memfasilitasi kebaikan-kebaikan. Di masjid ada panitia pembangunan. Tadi kita mendengarkan bagaimana panitia pembangunan dan pembebasan lahan masjid mengumumkan berapa biaya yang masih dibutuhkan untuk memperluas masjid kita ini. Akan tetapi ada orang yang tidak mau membantu. Wajar, mungkin dia tidak memiliki harta atau kelebihan harta yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi banyak di antara orang-orang yang tidak mau membantu, di antara mereka na'udzubillah menghalang-halangi orang lain untuk membantu. Banyak terkadang fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada orang yang mau memfasilitasi kebaikan. Nya hana punujuk, nyan panitia masjid hana yang betul. Nya hana punujuk, nyan panitia yang sapat peng kani yatim nyai pejo peng keroy. Nyan hana punujuk. Ingat, ini ancaman Allah kepada orang-orang yang menghalang-halangi memberi bantu kepada orang yang membutuhkan, lebih berat ketimbang orang yang tidak mau membantu orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah di dunia, terkadang kebutuhan harta itu tidak banyak. Paling kebutuhan harta itu pada 4 sisi, 4 hal, tidak lebih. 4 faktor. Yang pertama, at-ta'am, makanan. Tak pajuh lagi tanya makanan. Tujuan pajuh makanan adalah untuk ibadat. Ibadat mahdhahkah atau ibadat ghairu mahdhah? Tak ibadat mayang wajib, tiuro, timalam di mengbah watak. Berjamaah di masjid. Tak pajuh bunyonya, long ibadat. Ibadat ghairu mahdhah, kita mampu bersedekah,
kita mampu membantu orang lain, kita mampu membantu fakir miskin, kita juga mampu untuk memfasilitasi bantuan kepada orang lain. Artinya, nyo makanan tujuan. Menyo lebih, jid ke penyakit. Lebih dapat jauh. Cikilo dapat jauh, sia gameng zero tu. Tabak dah beliau. Dapat jauh lebih. Bukan menjadi energi yang baik, akan tetapi menjadi energi yang positif sehingga melahirkan penyakit. Makan. Lebih dari makan, apa itu? Itu adalah hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, tujuan harta yang kita miliki dan kita cari siang dan malam, pagi dan petang, banting tulang, tunggang langgang, adalah yang kedua, untuk buat rumah. Tak pegar rumah. Tak pegar rumah makwa sebagai tempat berlindung daripada terik matahari dan derasnya hujan. Lebih daripada itu adalah tazyin, adalah untuk menghiasi. Kadang tak pegar rumah cula cala tua tak sedekah. Masjid yang di samping rumah kita nyo hanalu kita nyo lantai rumah makin tinggi, sedangkan kita nyo katuha tinggal ngom rumah, mate rumah tinggal siro dalam rumah. Ho tajak mate tanyo diwariskan le anu jut dipegang ke tempat ke badan. Alhamdulillah, munyo hana dibagi-bagi kake tak publo rumahnya, tak bagi-bagi peng, tajak ke de utailan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga. Harta tujuannya adalah untuk membeli dan berpakaian. Tak beliau baca. Tujuan tak beliau baca tak top orat. Bukan untuk berhias-hias. Hari ini tujuan kita membeli baju dan memakai baju, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada anak istri kita, ini sudah jauh daripada tuntunan agama. Tak beliau baca kan untuk top orat, tapi untuk pihak orat. Di urinang di beliau baca hansep ija, itare watu tehah iup, itare uyup tehah watu. Terkadang jilbab raya icut bataku sehingga menampakkan lekuk dan bentuk aurat. Padahal tujuan menggunakan pakaian adalah untuk menutup aurat. Hari ini baju semakin seksi, semakin sempit, semakin mahal. Ija makin nit, makin mahayum. Bajai bekah-bekah, ilu-uli yang bekah, nyan makin mahal dibanding ilu-uli yang hana bekah. Urang agam jino baiklah takun ku urinang, kahana le male. Pakan bak kedai kopi ngan ilu tuet, hana gepetimang aurat. Ilu dia teut seolah-olah mantang anu SD. Wate anak gepenikah kedua pakai pancara gepenikah di dalam keadaan dia seorang yang fasik, seterus dan berterus-terusan di dalam kefasikan, menampakkan aurat kepada orang lain. Ada yang tegah mupa kedai kopi hana kepingan. Gaduh le kita nyo tak petimang ro urinang, jilbab urinang, uragam lawitnya muwet-wet ngelu tuet anak thotam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan pakaian menutup aurat. Banyak hari ini orang ingin meningkatkan gaya hidup, tetapi dengan merendahkan harga diri. Untuk beliau baje, tem mutang. Untuk beliau ilu, tem mutang, tem cuma-cuma dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang keempat, kendaraan. Kendaraan adalah tujuan kita untuk beribadah kepada Allah dan minta rezeki ke anak perumah, rezeki yang halus. Truk tajak, truk tawa, alhamdulillah. Nyo le kita nyo berlomba-lomba. Igop ITB tipe baru, kita nyo pita karat sehingga kita at-takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta. Inilah yang disebutkan oleh agama, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Terlaknat kenapa? Karena kita berlomba-lomba memperbanyak tanpa memperhatikan kebutuhan sosial orang-orang di sekeliling kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, selebih daripada 4 tujuan itu, selebihnya ada hak orang lain pada harta kita. Baik itu tetangga kita, kerabat kita, fakir miskin, masjid yang sedang dibangun, pesantren yang sedang dibangun, tempat hafal Al-Quran, tempat murno ilmu fardu'in, fikih, tauhid, tasawuf,
nyan adalah titipan harta na ba getanyo. Apalagi yang merupakan kewajiban, khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil daripada harta mereka sesuatu yang dapat menyucikan harta mereka. Apa itu zakat? Apa itu sedekah? Apa itu infak? Maka ini adalah bagian daripada tanggung jawab ibadah sosial kita. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat ketenangan yang dititipkan oleh Allah kepada diri kita. Hari ini dengan meningkatkan ibadah, baik ibadah individual maupun ibadah-ibadah sosial. Salurkan ibadah-ibadah kita pada jalan yang benar. Kon tak belau chip, kon tak main game online, tak belau paket, gaduh takalan yang kengkon, semua itu mas'ula, akan ditanyakan pada hari kiamat. Hartamu di mana engkau infakkan? Apakah di jalan kebaikan? Apakah di jalan ibadah? Atau di jalan yang dapat menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua untuk meningkatkan ibadah individual maupun ibadah sosial. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kepada yang mentang ilua atau yang tengah-tengah atau yang tengah berhabar, kita mulai rukun 2 al-khutbah. Tolong didengar agar sah solat Jumaat kita pada hari yang berbahagia ini. Menyana silap dan salah, tolong diperbaiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة